Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebianti Mapikasari dari Ekonomi Syariah 8 angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan kurva tentang pergerakan harga dari mekanisme pasar dan komponen biaya-biaya produksi apa saja yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha pabrik roti. Baiklah, saya akan menjelaskan kurva harga keseimbangan titik F. Titik F itu berada di garis supply naik dan demand tetap. Di sini saya akan kasih sebuah kasus, contohnya saat musim buah mangga. Namun, di satu sisi lain, masyarakat sedang mengalami penyakit demam berdarah, sehingga permintaan terhadap produk buah mangga tersebut akan mengalami penurunan dan harga pada buah mangga tersebut juga akan turun. Jadi, kalau misalkan supply-nya naik dan demand tetap, maka harga juga akan turun. Titik T, di mana titik tersebut pada garis supply tetap dan demand naik. Contohnya saat mengalami kelangkaan minyak atau minyak sedang sedikit, minyak sayur sedang sedikit masuknya, maka permintaan pada minyak tersebut akan turun. Namun, produksi untuk minyak tersebut mengalami penurunan. Jadi, minat untuk minyak tersebut juga semakin banyak dan harga juga akan naik. Pada titik W, terletak pada supply naik dan demand turun, permintaan turun dan penawaran naik. Contohnya seperti saat musim buah rambutan, namun masyarakat juga mengalami penyakit batuk dan minat terhadap buah rambutan tersebut turun, maka harga terhadap buah rambutan tersebut juga akan turun. Titik Y itu berada di garis supply turun dan demand naik. Contohnya saat kelangkaan BBM, di mana bahan bakar minyak itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, penawaran untuk BBM tersebut mengalami penurunan atau kelangkaan, maka harga dari bahan bakar minyak tersebut akan mengalami kenaikan. Untuk titik R, itu di garis supply turun dan demand tetap, maka harga akan naik. Untuk di titik Q, supply turun dan demand turun, maka harga akan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, penawaran untuk BBM tersebut mengalami penurunan atau kelangkaan, maka harga dari bahan bakar minyak tersebut akan mengalami kenaikan. Untuk titik R, itu di garis supply turun dan demand tetap, maka harga akan naik. Untuk di titik Q, supply turun dan demand turun, maka harga akan turun. Untuk di titik E, supply tetap dan demand tetap, maka harga akan tetap. Untuk di titik X, itu supply-nya tetap, demand turun, maka harga akan naik. Dan jika di titik U, supply naik dan demand naik, maka harga akan tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha pabrik roti. Namun sebelum kita mengetahui biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Jadi, biaya produksi adalah dana yang perusahaan keluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, mulai dari memproses bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap jual demi mendapatkan laba atau keuntungan. Yang pertama itu ada biaya material. Biaya material itu seperti berupa bahan baku seperti terigu, susu, coklat, mentega, telur, keju, minyak, dan lainnya. Terus juga ada biaya tenaga kerja, itu seperti upah, gaji, tunjangan, bonus, bahkan asuransi untuk karyawan. Dan yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau yang dikenal dengan BOP. Dan yang keempat itu biaya tetap. Biaya tetap itu meliputi sewa gedung, pajak perusahaan, administrasi perusahaan, dan lainnya. Dan yang kelima itu ada biaya variabel. Biaya variabel itu seperti biaya bahan baku, biaya pengemasan, upah buruh dalam hitungan kerja atau yang kita sering sebut dengan lembur. Terus
Yang keenam ada biaya total, yang ketujuh ada biaya rata-rata, dan yang kedelapan ada biaya marginal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kurva pergerakan harga dan komponen biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh seorang perusahaan pabrik roti. Saya Sebianti Mapikasari. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.